Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku dengan subtema Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah. Sedangkan hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menurut Quraisy Shihab secara bahasa berasal dari kata qoro'a yang artinya bacaan. Al-Quran menurut Quraisy Shihab, kata alif dalam Al-Quran berarti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Dikatakan sempurna karena bacaannya mudah diingat dan mudah dihafal oleh semua kalangan dari yang kecil maupun dewasa. Dan telah terbukti dalam sejarah bahwa tidak ada yang dapat menandingi bacaan Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya adalah beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pengertian Al-Quran menurut Quraisy Shihab adalah kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur dan membacanya termasuk perbuatan ibadah. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang hadis. Hadis menurut bahasa adalah baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, dan cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Selanjutnya adalah perkataan Nabi. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi ialah segala ucapan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Nah, berikut adalah contoh hadis Nabi. Selanjutnya adalah perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Contoh dalam sebuah hadis adalah Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berikutnya adalah takrir atau ketetapan. Takrir adalah keadaan yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap perilaku sahabat Rasul
serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan berikut adalah contoh sunnah takririyah atau hadis takririyah. Selanjutnya adalah himmah atau keinginan Nabi. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabat, juga keinginan atau himmah Nabi. Contoh seperti keinginan Nabi berpuasa di tanggal 9 Muharram. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah contoh sunnah hamiyah atau hadis hamiyah, yang artinya saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha berkata saat Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat dianugerahkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari 9 Muharram." Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.